Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hayakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum ala alkhairi wal huda mahyina wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ay yaj'alani wa iyyakum min ahli al-ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Ayyuhal ikhwatul kiram, kita insyaallah subhanahu wa ta'ala di kesempatan kali ini ana diberikan amanah untuk membahas sebuah tema dampak dosa dan maksiat. Dan ini kali pertama ana datang ke Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mencatat amal ibadah kita, amal kita menuntut ilmu di Masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kita harapkan adalah turun sakinah untuk kita, turun rahmat Allah subhanahu wa ta'ala bagi kita, dan kita berharap nama kita satu persatu disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala di sisi para malaikat. Amin ya rabbal alamin. Taib, ayyuhal ikhwatul kiram, kita perlu tahu bahwasanya yang namanya dosa dan maksiat itu pasti ada dampak. Kita ini menganggap dosa ini ringan, maksiat ini ringan, oh enggak apa-apa dikerjakan. Allah ini Ghafurun Rahim, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Ini kata mereka. Tapi mereka lupa bahwasanya bapak kita Nabi Adam alaihi salam dampaknya berkepanjangan. Sekali maksiat, satu dosa. Gara-gara makan apa? Buah khuld. Tapi buah khuld itu yang namakan iblis. Aslinya thamaratul fana, itu buah fana itu, insyaallah. Bukan kekekalan. Justru Nabi Adam ketika makan itu justru apa? Jatuh dari surga. Kesalahan cuman kita anggap satu gitu loh ya. Ternyata efeknya, dampaknya panjang sekali. Ini harus kita perhatikan betul. Makanya ulama salaf zaman dahulu mereka itu hati-hati dari bermaksiat kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang mereka anggap dalam maksiat itu adalah innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya hukuman Allah itu apa? Keras, berat bagi kita. Apa kata Ibn Mas'ud? Ibn Mas'ud pernah mengatakan, ini ucapan bagus sekali insyaallah. Beliau katakan rubba syahwati sa'ah awrathat huznan tawila. Betapa banyak syahwat sesaat, sebentar syahwat itu. Awrathat huznan tawila, ternyata mewariskan kesedihan yang panjang sekali. Wallahil adzim, antum lihat az-zunah waz-zawani, lelaki-lelaki yang berzina, wanita-wanita yang berzina, na'udzubillah. Ketika wanitanya hamil, itu kesedihannya panjang, na'udzubillah. Padahal syahwatnya apa? Sesaat, masyaallah. Itu dampaknya sampai seumur hidup. Apalagi sudah dicap sebagai anak apa? Zina. Dan nasabnya dinisbatkan kepada siapa? Ibunya. Itu akan terus berkepanjangan, rusak nasabnya. Karena zina. Padahal dosa zina nih, na'udzubillah, kalau dikatakan syahwatnya bukan syahwat yang panjang, syahwat itu sesaat saja, tapi ternyata dampaknya seumur hidup. Bahkan masya Allah, na'udzubillah thumma na'udzubillah, ada kasus di salah satu kampus Islam, mana nggak mau sebut kampus Islam, katanya kampus Islam katanya, tapi banyaknya liberal. Di sana ada salah seorang wanita berjilbab, ternyata hamil di luar apa? Nikah. Zina. Ini yang cerita kawan anak sendiri. Jadi ketika dia itu menyaksikan kondisi bagaimana beratnya dosa zina, na'udzubillah, yang dirasakan oleh ini wanita,
Dia katakan, jadi tiba-tiba entah kenapa dia ini pakai jilbab besar, pakai jubah lebar. Dia pakai jilbab besar, jubah lebar itu karena alasan nutupin apa? Kehamilan. Na'udzubillah. Dia tersiksa untuk nutupin kehamilan itu sampai mualnya. Apa kondisi, kata kawan anak? Kondisinya hatta ketika datang waktu lahiran, ternyata dia berada di kampus. Lahirannya di mana? Na'udzubillah, kamar mandi. Toilet, tempatnya siapa? Syaitan. Dan kita tahu, cari wanita mana yang lahiran tanpa ditemani oleh orang, pasti berat. Seorang diri, istri kita lahiran butuh kawan, butuh orang yang mensupportnya, butuh orang yang mendukungnya. Imma kita selaku suami, imma uminya yang nyemangatin, Masya Allah, atau bidannya yang ngasih motivasi untuk dia. Ternyata dampaknya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan dia tersiksa. Lahiran seorang diri, dan ternyata ketika anaknya lahiran, apa dampaknya? Ini wanita jadi buas. Yang harusnya yang paling sayang dengan bayi itu siapa? Ibunya sendiri. Ternyata nih kawan anda cerita, itu sampai dihantukkan kepala bayinya sendiri di dinding berkali-kali, sampai hancur katanya. Di penjara nih wanita, di penjara sudah. Dihantukkan berkali-kali, dar, biar nggak nangis, biar nggak ada suara tangisan. Syahwat sesaat. Kita kalau mau selingkuh, na'udzubillah, ingat Allah Subhanahu wa ta'ala bukan zat yang buta, Allah bukan a'war, Allah Subhanahu wa ta'ala bukan zat yang tuli. Innallaha sami'un basir. Allah maha mendengar, Allah maha apa? Melihat, tahu semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta apa yang kita sembunyikan dari niat untuk maksiat pun Allah tahu. Wa ma tukhfis sudur. Apa yang kita sembunyikan di hati kita, Allah tahu, Allah tahu. Mustahil Allah nggak tahu. Makanya ketika itu, tidaklah setiap dosa tentu ada dampaknya untuk pelajaran bagi kita. Makanya Masya Allah, padahal kita sadar bahwasanya tidak ada maksiat yang nyaman, tidak ada maksiat yang enak, itu tidak ada aslinya. Tapi siapa yang buat itu indah? Syaitan. Allah berfirman, wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Kata Allah, syaitan itu yang menghiasi untuk mereka apa yang mereka kerjakan. Zina itu seakan-akan nikmat, minum khamar itu seakan-akan nikmat, padahal dampaknya besar. Apa yang terjadi? Allah jadikan istidraj untuk mereka. Maksiat. Allah sengaja tinggalkan, Masya Allah. Apa kata Allah? Falamma nasu ma dzukiru bihi. Ketika mereka lupa tentang peringatan-peringatan kami, fatahna alaihim abwaaba kulli syai. Kami bukakan untuk dia semua gerbang maksiat. Semuanya. Akses menuju zina dibuka, akses menuju minum khamar dibuka, semua dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lupa, Allah bukakan semuanya. Apa kata Allah? Hatta idza farihu bima utu. Ketika mereka ini merasa senang dengan maksiat mereka, diberikan semuanya oleh Allah hartanya untuk mereka maksiat, akhadnahum baghtah. Kami adab dia secara sekaligus, langsung konten dari Allah. Inilah yang terjadi sama orang-orang seperti itu. Dosa apapun, maka yang ana sering sampaikan, pasti ada namanya dampaknya. Hatta dampak kecanduan. Jangan, makanya Nabi SAW katakan la tarkabul maksiyah. Jangan sekali-kali cicipin maksiat. Dampak pertama dari maksiat itu kecanduan. Jangan antum kira, oh dosa itu yang ada efek candu cuma narkoba. Enggak. Zina ada efek candu, khamar ada efek candu, judi juga ada efek candu. Bahkan judi orang itu bisa, na'udzubillah, ratusan juta itu lenyap. Udahlah kalah, masih main pula. Apa namanya?
kecanduan. Kalau dia menang, dia masih ada hujah, anak kan menang, anak kan untung. Padahal itu tetap nggak bisa jadi alasan. Ini udahlah dia kalah, masih apa? Main. Apa kata para ulama? Efek candu. Atau mau cari apa sekarang yang nggak ada efek candu? Maksiat, dusta. Ada nggak efek candunya? Oh ada. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wa innar rajula la yakdzibu wa yataharral kadzib. Sesungguhnya seseorang dia itu sekali berdusta dan mengulangi kedustaan yang berikutnya, hatta yuktab indallahi kadzdzaba, sampai dicap oleh Allah sebagai apa? Pendusta. Ujung-ujungnya Allah letakkan dia ini di api neraka karena hobi apa? Berdusta, kebiasaan, masya Allah. Makanya kata para ulama, kita kalau seandainya melihat kondisi maksiat, pasti ada dampak buruknya, pasti ada. Dan jangan kita merasa aman dari dampak maksiat. Itu yang pertama. Jadi kata Nabi, la tarkabul maksiat. Jangan sekali-kali antum tunggangi maksiat, antum cicipi maksiat itu, jangan. Stop sudah, stop. Kemudian yang kedua, dampak dari maksiat, kata para ulama, la hirmanul ilm. Disusahkan kita untuk mendapatkan apa? Ilmu. Disulitkan oleh Allah untuk kita menjaga ilmu, masya Allah. Antum tahu Imam Syafi'i? Imam Syafi'i ini dengan segala kecerdasannya ternyata pernah ngeluh kepada Imam Waqi' selaku gurunya. Padahal Imam Syafi'i ini, masya Allah, sekali baca langsung hafal, sekali dengar langsung apa? Hafal. Entah kenapa tiba-tiba hafalan Syafi'i ini ngawur, agak rancu, masya Allah. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah? Syakautu ila Waqi'in su'a hifzi. Aku ngadu kepada Imam Waqi' tentang buruknya hafalan saya. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka Imam Waqi' mewasiatkan kepada saya untuk tinggalkan apa? Maksiat. Sebabnya gara-gara Imam Syafi'i lihat apa? Betis. Dan itu nggak sengaja, langsung kacau. Apa kata beliau? Wa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhdahu asin. Sesungguhnya beliau kabarkan bahwa ilmu ini adalah cahaya Allah, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan cahayanya untuk orang yang apa? Bermaksiat. Allah tidak mau. Ini Imam Syafi'i bisa kacau hafalannya, padahal beliau ini cerdas, mudah ngafal, mudah ingat. Bisa kacau gara-gara lihat apa? Betis. Kalau kita sekarang, Pak, ya Allah, ke mall lihatnya apa? Bukan setengah betis lagi, setengah paha. Dinikmatin, dikasih free, na'udzubillah. Makanya sekarang ana mau nanya, orang awam sama santri mana lebih mudah ngafal? Santri kan? Kenapa? Karena santri dilarang keluar sama pondok. Dia harus tetap di mana? Di pondoknya. Kalau orang awam nih ke pasar tiap hari lihat apa? Paha tadi. Ngafal juz 30, hilang 30 juz. Ngafal juz 30, hilang berapa juz? 30 juz. Ya Allahu akbar. Akhirnya apa yang dihafal? 3 kul. Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, sama kul a'udzu birabb. Oh enggak Ustaz, 1 kul lagi kurang. Kul ya ayyuhal. Gara-gara maksiat sudah. Makanya ana pernah kasih tantangan untuk motivasi ikhwah-ikhwah. Para ulama mengatakan riwayatul ahadithi bil ma'na la ba'sa bi. Antum meriwayatkan hadis dengan makna, terjemahan itu enggak ada masalah. Antum berani enggak ambil tantanganan? Mudah-mudahan bulan depan anak kesini lagi, insyaallah. Antum, anak enggak tahu tapi kalau masjid ini ya, nanti terserah pihak panitia nanti. Antum berani enggak ambil tantangan? Arba'in Nawawi itu panjang atau pendek? Kok panjang? Pendek. Arba'in Nawawi itu apa? Pendek, kecil. Isinya cuma 42 hadis. Ana nggak mau antum hafal 42 hadis. Ana berharap antum bulan depan bisa hafal 30 hadis dari Arba'in Nawawi. 30 cuman. Antum berani nggak ambil tantangan ana? Kok ragu antum?
Karena sering ke pasar kan. Kalau antum i'tikaf di masjid terus, ana yakin antum berani, Ustaz berani Ustaz. Tapi antum nggak berani karena masih apa? Ke pasar, susah, takut nggak bisa ngafal. Padahal umur kita itu udah 40 tahun. Ya Allah, 40 tahun ngapain aja? 50 tahun tuh ngapain aja? Antum kira waktu itu nggak berharga di sisi Allah? Allah tuh ngasih waktu tuh berharga untuk kita. Tidaklah Allah bersumpah dengan sesuatu hal yang paling banyak kecuali dengan apa? Waktu. Dari waktu subuh sampai waktu malamnya. Waktu subuh, apa kata Allah? Wal fajar. Demi apa? Fajar, waktu fajar. Jangan sia-siakan waktu fajar, kata Allah. Yang kedua, setelah waktu fajar, waktu apa? Duha. Apa kata Allah? Wad duha. Demi waktu apa? Duha. Jangan sia-siakan waktu duha. Yang ketiga, habis waktu duha, waktu apa? Siang. Apa firman Allah SWT? Wan nahari idza tajalla. Demi siang, Allah bersumpah. Habis siang datang waktu apa? Apa firman Allah? Wal asr. Demi apa? Waktu asar. Habis waktu asar datang waktu apa? Malam. Apa? Malam wal lail. Demi malam. Ini berarti tanda Allah Subhanahu wa taala ngasih waktu berharga bagi kita. Antum kira antum enggak dihisab oleh Allah? Mustahil. Allah ngasih 40 tahun, antum kira enggak ditanya oleh Allah? Sampai 40 tahun 40 hadis pun enggak hafal. Berarti 1 tahun berapa hadis harusnya? 1 hadis. Nggak usah bahasa Arab, nggak usah, Anda bilang pakai bahasa apa? Indonesia. 40 tahun 42 hadis nggak hafal juga. Yang kita hafal ya Allah dari zaman ke zaman cuma 1 hadis, innamal a'malu. Cuman itu, innamal a'malu binniyat. Antum meninggal dalam kondisi hafal hadis cuma 1, 60 tahun. Quran nggak hafal-hafal, hatta juz 30 nggak hafal. Makanya kata para ulama itu sebabnya syu'mul maksiyah. Dampak dari apa? Maksiyah. Pak, makanya Pak, Masya Allah, kalau udah ada musik, udah ada hal-hal yang Allah haramkan dari pandangan-pandangan mata kita, palingkan. Antum nggak ngerasa dampak ini besar sampai antum mondok. Kalau kita duduk di pondok, Pak, nyesal kita lihat wanita itu karena langsung kabur hafalan itu. Loh, Imam Syafi'i kabur kok. Antum biasa saja karena memang nggak ada hafalan. Tapi kalau orang-orang pondok, hafalannya tuh ya Allah sampai juz 30 juz dan sebagainya. Mereka akan sayang dengan menghilangkan hafal mereka dengan maksiat-maksiatnya. Makanya syarat utama kalau kita ini mau mendapatkan ilmu yang banyak, syaratnya kata para ulama taqwallah. Bertakwa kepada siapa? Allah. Kalau lawannya takwa ini maksiat. Kalau kita maksiat, hilanglah ilmu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Takutlah kalian kepada Allah, takwalah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Allah, niscaya Allah akan mengajarkan engkau ilmu. Semakin tinggi takwa kita, semakin mudah ilmu kita dapatkan. Tapi semakin sulit kita tuh mendapatkan ilmu, itu sebab maksiat kita semakin apa? Besar. Makanya Masya Allah, lihatlah kata Imam Malik rahimahullah, ketika Imam Malik melihat kecerdasannya Syafi'i, apa kata beliau? Inni ara annallaha qad alqa ala qalbika nura. Wahai Syafi'i, sesungguhnya aku melihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan di hati engkau cahaya. Fala tudfi'hu bidzulmatil ma'siyah. Jangan padamkan cahayanya Allah dengan apa? Kegelapan maksiat. Jangan sama sekali. Makanya Masya Allah, anak-anak antum kalau di pondok jangan dikasih HP. Ini anak sering sampaikan, jangan. Suruh i'tikaf kalau Ramadan liburan nanti. Apalagi kan kabarnya nanti kalau Ramadan 1 bulan kan libur, jangan kasih HP Pak. Masya Allah, kalau anak antum di pondok suruh dakwah. Udah belajar, ngapain 3 tahun di pondok main HP di rumah? Antum berusaha datang ke masjid-masjid,
Afwan ikhwah, anak-anak ini sekarang udah selesai, masih di pondok udah 3 tahun. Boleh anak-anak masuk di sini untuk sholat tarawih jadi imam? Insya Allah bisa dipertanggungjawabkan. Usahakan Pak, Masya Allah. Etikaf, bawa anak kita untuk etikaf. Jangan dikasih HP, rusak mereka semua. Karena banyak anak-anak di luaran sana maksiatnya dengan apa? HP. Dengan pacarannya, ada komunikasi dengan Allah yang haramkan. Ini semua terjadi dari situ, maksiat-maksiat. Akhirnya sulit untuk apa? Mendapatkan ilmu. Ini kata para ulama. Makanya Masya Allah, Ad-Dhahhak rahimahullah beliau mengatakan, ma na'lam ahadan, kami tidak pernah tahu ada satupun orang hafizal Quran, dia ini hafal Al-Quran 30 juz secara mungkin, thumma nasiyahu, tiba-tiba dia kacau hafalannya, banyak lupanya. Apa kata Dhahhak? Illa bidzambin, pasti sebabnya adalah dosa maksiat. Itu dampak itu Pak, besar. Habis itu apa kata Dhahhak membawa firman Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibah." Tidak ada yang menimpa kalian dari sebuah musibah, fabima kasabat aidikum, sebabnya adalah tangan-tangan ulah-ulah kalian. Maksiat-maksiat kalian. Musibah yang paling besar, kita sudah hafal Quran, tiba-tiba apa? Lupa. Itu yang paling besar Pak, musibah paling besar, a'zam musibah ala wajhil ard. Musibah yang paling besar adalah antum hafal Quran tiba-tiba antum lupa. Makanya doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibah kami dalam urusan apa? Agama. Enggak apa-apa Pak, musibah kita dalam harta duniawi enggak ada masalah. Hilang fulus kita sekian enggak ada masalah. Aset kita hilang sekian enggak ada masalah. Musibah yang paling besar ketika kita tinggalkan sholat, ketika kita jauh dari Quran, ketika kita jauh dari zikir ingat Allah Subhanahu wa taala, ketika kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ini susah untuk taat kepada Allah, itu musibah paling besar. Dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Pak, Masya Allah, dengan sebab maksiat kita ternyata Allah jadikan kita ini jauh dari apa? Ilmu. Antum tahu Pak, Masya Allah, ikhwah-ikhwah dulu mungkin yang antum nampak wajahnya satu persatu dulu kajian, nggak nampak lagi. Ana yakin sebabnya satu apa? Maksiat. Wallahil adzim, qasaman billah, ana berani bersumpah atas sama Allah Subhanahu wa taala. Qasaman billah, mereka yang nggak nampak lagi wajahnya di masjid, imma sholat jamaahnya atau nuntut ilmunya, sebab terbesarnya apa? Maksiat. Yakin dan kenapa Allah yang jadikan kaidah itu? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman, falamma zaghu, ketika mereka ini menyimpang dengan maksiat-maksiatnya, azaghallahu qulubahum, kami jadikan hati mereka makin menyimpang. Allah makin jauhkan mereka dari Allah. Allah nggak mau mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksiat, qasaman billah, ana bersumpah atas sama Allah Subhanahu wa taala. Antum ceklah kawan-kawan di sana, Masya Allah Pak. Makanya ketika kita memiliki kawan nggak nampak lagi di masjid, jangan dibiarkan, kasihan. Bawa mereka kemana? Masjid. Itu dampak. Itu kata para ulama. Wallahu alam bissawab. Kemudian Masya Allah, yang berikutnya, dampak yang ketiga, wahsyatun fil qalb. Hati itu selalu risau gelisah. Bawaannya gelisah. Antum tahu wanita-wanita yang pezina, apakah hidupnya tenang? Enggak. Orang-orang minum khamr, apakah hidup mereka tenang? Enggak. Yakin ana, hidup mereka pasti risau, hati mereka terus gelisah, bawaannya takut, wahsyah. Maka ada sebuah hadis Nabi kita Muhammad SAW bersabda, al-ithmu ma haka fi nafsik wa karihta ayattali alaihin nas. Yang namanya maksiat, yang namanya dosa, itu yang membuat hati kita gelisah, bawaannya nggak nyaman. Masya Allah. Wa karihta ayattali alaihin nas, dan engkau nggak suka ada satu manusia yang melihat maksiat di kita.
Makanya orang berzina akan terus sembunyi, orang minum khamr akan terus sembunyi. Hatta ikhwah-ikhwah yang sudah ngaji, naudzubillah, yang sampai masih kecanduan rokok, nggak akan berani dia ngerokok depan umum. Pasti apa? Sembunyi, naudzubillah. Dia takut bawaannya gelisah. Kalau sudah gelisah, kenapa nggak ditinggalkan sekalian? Tinggalkan sudah, bismillah. Ista'in billah. Minta tolong kepada siapa? Allah. Ista'in billah. Minta bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoa kepada Allah, tinggalkan maksiat. Masya Allah. Ada salah seorang sahabat yang Allah Subhanahu wa ta'ala uji dengan syahwat yang besar. Dia ngadu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, i'dzan li bizina, ya Rasulullah, izinkan saya untuk berzina." Karena syahwat dia besar, syahwat dia tinggi, dan dia kalah dengan syahwatnya. Ghalabat alaihi syahwatu, kalah dia sama syahwatnya. Nabi SAW hanya memakai logika. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Atardahu li ummik, engkau mau berzina? Engkau mau ibu engkau dizinai? Atardahu li banatik, kalau engkau mau berzina, maukah putri engkau dizinai? Atardahu li khalatik, kalau seandainya engkau mau berzina, bibi engkau mau enggak dizinai? Kalau engkau mau berzina, atardahu li ukhtik, maukah saudari engkau dizinai? Na'udzubillah. Mungkin orang-orang awam, berapa wanita dia rusak kehormatannya? At-tahirah, wanita yang suci dirusak kehormatannya. Tidakkah kita memikir kita memiliki ibu? Kita memiliki putri? Nabi SAW ketika mendengarkan itu, na'udzubillah, Nabi SAW hanya terdiam. Tapi Nabi bantu sahabatnya yang bergelimang tenggelam dari keinginan untuk apa? Maksiat. Nabi tarik ini sahabat, Nabi letakkan tangannya di dadanya, di jantungnya. Nabi SAW langsung berdoa, Allahumma tahhir qalbahu waghfir dhanbahu wasin farjahu. Ya Allah, sucikanlah hatinya ya Allah, ampunkanlah dosa-dosanya ya Allah, dan lindungilah kemaluannya ya Allah. Apa kata sahabat tadi? Sejak doa itu saya nggak ada keinginan untuk berzina. Kuncinya apa? Minta tolong kepada siapa? Allah. Dengan kita fitnah dunia besar di zaman ini, fitnah akhir zaman, semua terjatuh ke dalam fitnah ini, semua diuji oleh fitnah ini. Antum kira antum aman? Kita di akhir zaman, lihat dulu sebelum Nabi kita Muhammad SAW lahir, fitnah itu juga ada pada Nabi Yusuf alaihi salam. Sudah ada, bukan akhir zaman. Nabi Yusuf digoda oleh siapa? Zulaikha. Sudah ada, Nabi saja diuji, Nabi kena, kita merasa aman, yang kita ini nggak ada benteng ilmu. Makanya apa kata Nabi Yusuf alaihi salam? Ma'adallah, innahu rabbi ahsana mathwai. Aku berlindung kepada Allah. Innahu rabbi, sesungguhnya dialah Rabbku, ahsana mathwai, yang telah memberikan untuk saya tempat yang baik. Dari gelapnya dan dalamnya sumur, Allah pindahkan kemana? Istana di Mesir. Antum berapa nikmat yang Allah kasih untuk kita, berapa fadilah keutamaan yang Allah kasih untuk kita. Tiba-tiba kita habiskan waktu kita untuk maksiat kepada Allah. Antum harus sadar, antum ucapkan innahu rabbi ahsana mathwai. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbku, yang telah apa? Yang telah memberikan tempat yang paling layak untuk saya. Makanya Masya Allah, ketika kita mendapati ingin maksiat, minta bantuan dari siapa? Allah. Apa ucapan Nabi kita Muhammad SAW untuk Ibn Abbas? Idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau minta tolong kepada siapa? Allah. Minta tolong sama Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah lah yang memberikan kita kemudahan untuk ketaatan.
Dan doa yang paling bisa kita ucapkanlah Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan untuk Mu'adz, ini wasiat seorang kekasih untuk kekasihnya. Nabi sayang sama Mu'adz. Apa kata Nabi kita SAW? Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, wasiat kekasih untuk kekasih. Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, la tada'anna dubur kulli salat, jangan tinggalkan di akhir salat untuk engkau mengatakan Allahumma a'inni ala dzikrik, ya Allah bantulah saya ala dzikrik, untuk terus mengingat engkau. Kapan ingin maksiat ngingat siapa? Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ketika mereka ingin maksiat, zakarullah, mereka langsung ingat Allah Subhanahu wa taala. Mereka langsung ingat Allah, kekasihnya. Jadikan Allah ini kekasih kita yang paling besar bagi kita, bukan istri kita. Kekasih kita yang paling besar tuh bukan ibu kita, bukan anak kita, bukan siapa? Allah. Kalau kita jadikan, Masya Allah, istri kita kekasih yang paling besar, istri nggak ada, kita bisa khianati. Na'udzubillah. Kalau kita jadikan anak kita adalah kekasih yang paling besar, anak kita pergi, kita bisa bermaksud kepada Allah SWT. Tapi kalau kita jadikan Allah Subhanahu wa taala kekasih kita yang paling agung, fa innallaha hayyun la yamut, sesungguhnya Allah ini maha hidup dan enggak akan apa? Pernah mati. Alam ya'lam bi annallaha yara, tidakkah kita tahu bahwa si Allah ini apa? Lihat. Antum tahu Allah sekarang lihat kita kan? Kita bermajelis ilmunya Allah mandang kita terus, Masya Allah. Allah kekasih kita, Masya Allah. Sebagaimana kita taat kepada Allah, Allah lihat kita. Ketika kita maksiat, Allah juga apa? Lihat kita. Alam ya'lam bi annallaha yara. Minta tolong sama Allah. Jadi doa ini antum katakan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika pasti ibadatik. Antum doa terus Pak, Masya Allah, terutama di akhir sholat. Kemudian yang berikutnya, yang keempat kata para ulama, dampak dari maksiat adalah qillatut taufiq wa ta'assuril umur. Kita itu sulit mendapatkan taufik dari Allah, petunjuk dari Allah, dan kita dibuat perkara-perkara kita ini susah untuk diselesaikan. Dan ini dampak maksiat. Apa kata para ulama? Fala yatawajjah li amrin illa yajiduhu mughlaqa. Kita mau berangkat menyelesaikan masalah kita dari jalur A, mughlaq, ketutup. Jalur B, mughlaq, tertutup. Jalur C, mughlaq, tertutup. Semua tertutup, na'udzubillah. Lihatlah bagaimana orang-orang awam yang mereka lupa dari Allah, yang mereka tinggalkan sholatnya, yang mereka nggak ingat Allah. Hatta zuhur yang dipanggil oleh Allah, mereka tinggalkan sholatnya. Apa yang terjadi? Ketika sudah adzan zuhur, kata mereka nanti sholat, pekerjaan belum selesai. Ternyata sampai malam pun lemburnya sampai di rumah. Ada istilah kita sekarang WFH. Apa itu? Kerja dari rumah. Sampai dikerjakan di rumah, pekerjaan yang ada di kantor dibawa ke rumah, nggak selesai-selesai. Itu urusan pekerjaan tok, belum lagi perkara istrinya, selalu ribut sama istrinya. Dia mau menyelesaikan perkara dengan istrinya dari jalur A, buntu, dari jalur B, buntu, dari jalur C, buntu, dan juga ngaruh di anak-anaknya. Sama anaknya durhaka terus. Jadi dia nggak ada solusi sama sekali. Apa kata Syekh? Au muta'assiran alaih. Kalaupun ada solusi pasti ribet urusannya. Allah susahkan. Kenapa? Karena ini lawan dari hasil ketakwaan. Kalau ketakwaan apa kata Allah? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan jalan keluarnya. Mafhumul mukhalafah, cara memahami secara terbalik. Apa kata para ulama? Wa may ya'sillah yaj'al lahu mughlaqa. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah, Allah jadikan semua tertutup. Kalau bertakwa terbuka, kalau maksiat apa? Tertutup. Atau mau cari dari jalan mana? Gak akan selesai abadan. Masya Allah.
Makanya jangan sampai kita ini mau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah asbabus syarr, pintu-pintu dari keburukan. Akhirnya orang-orang yang kaya pun nggak bisa menyelesaikan perkara dia di rumah. Orang-orang yang memiliki jabatan tinggi pun ternyata di kantornya dia berantakan dengan bawahannya, nggak selesai-selesai perkaranya. Tapi kalau dia ini orang yang taat, nggak mau bermaksiat kepada Allah SWT, Allah akan jadikan apa? Jalan keluar. Apa kata Allah selahnya? Masya Allah, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Insya Allah nanti akan Anda bahas ini setelah ini, insya Allah. Tertutupnya rezeki nanti, insya Allah. Jadi ala kulli hal, semua perkara-perkara ketika dia itu didahului dengan maksiat, dia akan disurga oleh Allah. Makanya setiap perkara kita tuh harus mulai dengan ketaatan kepada Allah. Minimal ucapkan apa? Bismillah. Jadi setiap apapun perkara duniawi, ucapkan bismillah. Jangan dimulai dari maksiat. Ketika orang mulai dari maksiat, ambillah, mau kerja di sebuah perusahaan, ijazahnya ijazah palsu, atau ijazahnya hasil dari ujian curang, biasanya tidak berkah. Makanya mulai segala hal dari apa? Ketaatan kepada Allah. Ingat Allah Subhanahu wa taala, itu dampak maksiat yang ada. Yang berikutnya, yang kelima, dampak dari maksiat adalah wahnul badan, lemahnya tubuh manusia. Lemah, Masya Allah, nggak kuat. Antum tahu Pak, Masya Allah, para ulama itu umur mereka itu tua-tua, tapi semakin tua mereka semakin kuat apa? Hafalannya. Syekh Saleh Al-Fauzan semisal, udah tua Pak sekarang, umur beliau itu udah sampai 90-an, ternyata hafalannya masih apa? Kuat. Zaman kita sekarang umur 70, cucunya datang, lupa nama cucunya. Siapa kamu nak? Saya Muhammad mbah. Keluar Muhammadnya, masuk lagi. Kamu siapa nak? Muhammad mbah. Baru umur 70 tahun udah mulai apa? Pikun, lemah akalnya, lemah ingatannya, nggak kuat. Tapi para ulama dengan keberkahan ilmu mereka, hatta mereka ini tua, fisik mereka masih Allah kuatkan. Ambil contoh sekarang, Nabi kita Muhammad SAW, bagaimana beliau ini bertakwa kepada Allah, nggak pernah maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nggak ada dosa bagi Nabi kita Muhammad. Allah kuatkan fisik beliau SAW. Nabi diutus jadi Nabi, berapa umurnya? Umur beliau berapa? 40 tahun. Syariat jihad ketika di Mekah atau di Madinah? Di Madinah. Nabi SAW dakwah di kota Mekah berapa tahun? 13 tahun. Berarti 40 tambah 13 berapa? 53 tahun. 53 tahun itu berjihad naik kuda, bawa pedang, mimpin kaum. Antum naik kuda turun langsung encok kok. Naik kuda cuma 10 menit langsung apa? Encok. Nabi SAW enggak, para sahabatnya enggak. Antum tahu kisah perang Uhud? Nabi SAW, apa kata para sahabat Nabi kita SAW? Syujja ra'suhu, kepala Nabi SAW itu sampai pecah, keluar darah beliau SAW. Wa kusirat rubaiyatuhu, bahkan gigi geraham beliau apa? Patah. Patah ini, kenapa patah gigi geraham? Karena yang masuk itu tombak, bukan anak panah apa? Tombak yang masuk. Bolong Pak, Masya Allah, tombak yang masuk. Sampai patah gigi geraham Nabi kita Muhammad SAW. Nabi terluka. Tapi lihat bagaimana para sahabat Nabi SAW, mereka semua banyak luka-lukanya, tapi fisiknya Allah kuatkan. Kenapa? Karena mereka nggak bermaksiat kepada Allah. Tiba-tiba Allah ini turunkan perintah untuk mengikuti jejak orang-orang kafir Quraisy. Jangan sampai mereka ini pulang dengan membawa kemenangan. Gak mau Nabi kita Muhammad SAW. Ternyata apa kata Nabi kita SAW? Man tatabba'a fi atharihim, siapa yang mau mengikuti jejak-jejak mereka?
Ternyata Pak 70 sahabat langsung turun, labbaika ya Rasulullah, kami siap ya Rasulullah untuk ikuti jejak mereka. Padahal itu kulit mereka, daging mereka sobek karena pedangnya, karena anak panahnya, nancap kena anak panahnya. Langsung mengatakan labbaika ya Rasulullah. Kuat fisiknya Pak. Akhirnya pada puncaknya itu menang kaum muslimin, ngejar mereka. Kisahnya itu seperti itu. Jadi kena mereka ini semua, Masya Allah, dengan fisik seperti itu Pak, masih bisa ngikuti jejak-jejak mereka. Kita ini demam sedikit masuk rumah sakit 7 hari. Demam masuk rumah sakit berapa hari? 7 hari. Ini sahabat luka di mana-mana langsung berangkat, langsung Allah puji mereka. Apa kata Allah SWT? Allah firmankan, lilladzina stajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asabahumul qarah. Mereka-mereka ini adalah yang memenuhi panggilan Allah, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min ba'di ma asabahumul qarah. Setelah mereka ini terkena luka yang parah sekali, Masya Allah, mereka langsung kejar, sami'na wa ta'na. Ini salafun salih. Mereka ini hanya mengatakan sami'na, kami dengar ya Rasulullah, wa ta'na, kami taat ya Rasulullah. Mereka nggak memegang, mereka nggak bermaksiat, kuat, mereka kuat, Masya Allah. Bahkan obatnya sakit agar fisik kita kuat tuh ibadah. Antum tahu ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika turun untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, surat pertama, surat apa? Wahyu pertama Al-Alaq, Al-Baqarah, Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wahai Muhammad, bacalah. Dan Nabi kita Muhammad SAW bukan orang yang bisa baca, bukan seorang Nabi yang bisa baca. Apa kata Nabi kita SAW? Ma ana biqari, aku nggak mampu baca. Jibril nih langsung dekap Nabi kita Muhammad SAW. Antum tahu Jibril ini satu sayapnya kapan dikepakkan ufuk timur sampai ufuk barat tertutup. Besarnya Jibril. Didekap kayak gitu Pak sampai nggak bisa nafas. Wajar nggak Nabi sakit? Wajar. Wajar nggak Nabi meriang? Wajar. Pulang ke rumahnya Nabi kita Muhammad SAW mengatakan untuk Khadijah, zammiluni, selimuti saya. Nabi meriang, demam, sallallahu alaihi wasallam. Nabi lagi tidur, tiba-tiba ayat setelahnya turun, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang apa? Berselimut. Qumil laila illa qalila, bangun kau. Masya Allah. Disuruh ngapain? Sholat malam. Lagi apa? Sakit. Qumil laila illa qalila, bangun engkau, tegakkan malam engkau, illa qalila, kecuali sedikit untuk istirahat. Apa kata para ulama? Ibadah itu menguatkan fisik kita. Bahkan Masya Allah, surat berikutnya Al-Muddathir, ya ayyuhal muddathir, wahai orang berselimut, tegak engkau, fa'anzir, dakwah. Jangan alasan sakit. Masya Allah Pak, kita sekarang hujan sikit gak kajian. Afwan akhi, kenapa gak kajian? Hujan. Takut sama apa? Hujan. Padahal Allah kasih nikmat jas hujan, jas untuk motor tuh jas hujan Allah kasih. Bisa sekarang naik Grab car, kok nyebut ini ana? Naik apa? Online, ojek online, baik mobilnya biar gak kehujanan ada disediakan, ndak mahal juga, ndak mahal, Masya Allah. Bangun kau falir, dakwah, jangan alasan sakit. Makanya antum kalau mau fisik itu kuat, itu adalah banyak ibadah. Sebaliknya maksiat itu membuat orang itu mudah apa? Sakit. Dalam ayat lain Allah firmankan, inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila. Wahai Muhammad, sesungguhnya menghidupkan malam, ashaddu wata'a, itu bisa membuat pijakan engkau semakin kuat, Masya Allah. Wa aqwamu qila, perkataannya lebih lurus. Orang sholat malam nih ucapannya nggak bisa disogok,
Imam Ahmad gak berubah pikirannya, Imam Ahmad gak berubah fatwanya, tetap Al-Qur'anu kalamullah, Al-Qur'an adalah firman Allah. Mau dicambuk berkali-kali pun gak mempan bagi Ahmad ibn Hanbal. Apa sebabnya? Karena dia ini orang yang rajin sholat malam. Lurus ucapannya, mau dipecut dia, mau dia ini dipenjarakan gak ada masalah. Lihatlah Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bagaimana kondisinya kawan ataupun lawan memuji Ibnu Taimiyah. Memuji Ibnu Taimiyah, tidak ada satupun lawan yang dia itu bisa mengalahkan Ibnu Taimiyah ketika Ibnu Taimiyah masih hidup. Bahkan kitab Ibnu Taimiyah ditawarkan untuk orang-orang, untuk lawan lil mukhalifin, agar dibantah ucapan kitabnya Ibnu Taimiyah. Apakah mampu mereka? Enggak mampu mereka. Lawan itu sampai mengiyakan bagaimana Ibnu Taimiyah seperti itu, dicambuk, dipenjara dan sebagainya. Apakah Ibnu Taimiyah lemah? Semakin kuat Ibnu Taimiyah, karena Ibnu Taimiyah orang yang rajin apa? Salat malam. Bahkan zikirnya Ibnu Taimiyah, kata Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah, itu dari ba'da subuh sampai waktu duha lewat lagi, sampai hampir siang zuhur. Sampai kata Ibnu Qayyim rahimahullah, gimana engkau bisa kuat seperti ini wahai Imam Ibnu Taimiyah? Apa kata Ibnu Taimiyah kepada muridnya Ibnu Qayyim? Yang namanya gizi ruh itu adalah zikir, ngingat siapa? Allah. Antum lihat ustaz-ustaz kita safari dakwah, terbang sana, terbang sini, berangkat naik mobil sana, naik mobil sini. Kenapa fisik mereka kuat? Karena yang mereka jalankan adalah ibadah kepada siapa? Allah. Nah, kita ini banyak di pasar 8 jam, di masjidnya duduk kajian ilmu cuman 2 jam. Wajar letoy, kena hujan langsung apa? Masya Allah, mental kerupuk seblak. Kerupuk seblak itu kan kapan kena kuah langsung apa? Letoy kan langsung layu. Nah itu kena hujan langsung masuk angin. Allah, kerupuk seblak kita nih. Kalau ulama salaf zaman dahulu imannya iman baja, nggak bisa digoyangkan. Makanya jangan maksiat kepada Allah. Antum tahu kisah ulama salaf zaman dahulu? Ada salah seorang yang sudah tua. Ketika ada kapal besar, kapal layar zaman dahulu, itu disediakan tangga untuk turun. Ini orang tua ini langsung turun dari atas ke bawah, masih bisa jalan. Ini marwiyah, kisah ini marwiyah, diriwayatkan dalam kitab-kitab ulama kita zaman dahulu. Dengan cara apa fisik dia kuat? Apa jawaban dia? Ini badan saya di masa muda tidak pernah digunakan untuk maksiat. Sekarang Masya Allah, pemuda-pemuda nge-gym, fitness, tiap hari ngangkat, Masya Allah, 30 kilo mampu, 40 kilo mampu, 50 kilo mampu. Buka mata waktu subuh berat. Berapa kilo nih kalau Pak mata? Berapa kilo Pak? Afwan, antum ada 8 kilo di sini? Enggak kan? Iman, nggak pernah maksiat. Apa arti kuat fisik iman yang nggak dijaga? Maksiatnya terus jalan. Masya Allah. Bahkan ada istilah pemuda sekarang STMJ, sholat terus maksiat. Astaghfirullahaladzim, nggak bisa dibenarkan. Kapan sholat? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Yang namanya sholat itu menghilangkan keburukan, kekejian dan kemungkaran. Afwan, udah isya belum? Kok antum nggak bilang? Azan dulu ya, azan Ustaz ya. Nah, kita cukup sampai ini. Fadhol, azan dulu. Tafadhol.
Ustaz lanjut nih? Sampai jam 8. Habis itu sholat ya? Habis sholat selesai? Biasanya selesai nggak Ustaz? Enggak, jangan. Biasanya selesai ya? Oh, tanya jawab. Betul kan nih? Insyaallah. Kita sampai jam 8, habis itu kita apa? Isya, insyaallah. Dampak yang berikutnya dari maksiat adalah hirmanur rizq. Allah Subhanahu wa taala haramkan kita dari rezekinya. Ingat, Masya Allah, rezeki itu bukan cuman dari nominal, kalla, enggak. Nominal harta, nominal uang, bukan. Rezeki itu kebahagiaan jiwa. Orang-orang tukang maksiat yang dia itu mendapatkan kondisi hartanya dengan banyak, kenapa mereka masih kaya? Nampaknya kaya, tapi rezekinya dicabut oleh Allah. Rezeki bahagia. Antum kira mereka tukang maksiat ini tidak bahagia? Jelas tidak bahagia. Coba antum lihat sekarang. Antum tahu penyanyi barat zaman dahulu yang dia itu berkulit hitam, dia operasi jadi kulit putih? Siapa namanya? Nah, antum tahu lah, nggak mau nyebut. Itu nih orang, dia itu saking nggak bisa tidurnya, punya hartanya. Dia kalau seandainya mau mendapatkan harta mudah bagi dia, mau mendapatkan wanita mudah bagi dia, mau minum khamar mudah bagi dia. Tapi ternyata dia nggak bahagia. Bahkan dia harus minum obat apa? Tidur. Jangan antum kira, oh ini fulusnya banyak. Pak, tanyakan orang-orang kaya di kita, ikhwan-ikhwan kita yang sudah hijrah. Tanyakan kehidupan mereka dulunya. Apakah mereka ini tenang dan sebagainya? Nggak tenang. Udah banyak yang udah cerita ke anak kayak gitu. Bahkan artis-artisnya dengan segala kenikmatan yang mereka dapatkan, apakah mereka tenang? Enggak. Enggak tenang mereka itu. Risau hatinya. Kenapa? Rezeki kebahagiaan dicegat oleh Allah untuk mereka. Allah tahan, Masya Allah. Makanya kadang-kadang kita ini cuman pandangan kita rezeki itu berupa apa? Nominal? Uang? Enggak. Tapi kebahagiaan. Nah, yang lebih parah lagi, udahlah nggak dapat kebahagiaan, nggak dapat uang pula lagi. Gara-gara maksiat dia. Kayak tadi judi tadi. Udahlah dia nggak bahagia, bangkrut pula, hutang sana sini. Sekarang itu ada namanya pinjol, pinjaman online. Udahlah nggak bahagia, nggak bisa ngelunasin pula lagi duitnya. Akhirnya bunuh diri. Ini kata para ulama hirmanur rizq. Allah cabut rezeki dari dia. Allah tahan rezeki dari dia. Susah hidupnya, susah hidup dia. Makanya apa kata Allah Subhanahu wa taala? Perhatikan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Yang Anda sampaikan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan dia ini jalan apa? Keluar. Setelahnya apa? Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kebalikannya berarti orang yang bermaksiat Allah nggak kasih apa? Rezeki. Susah bagi dia. Makanya fokus kita ini Islam, sunnah, istiqamah. Jangan pikirkan yang lain. Nggak apa-apa nampaknya nggak cukup, tapi selama hati kita qanaah, yakin insya Allah kita bahagia. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Tuba liman aslam, wa qad aflaha man aslam. Selamatlah untuk orang-orang yang fokusnya Islam. Dia masuk Islam, fokus Islam. Beruntunglah mereka-mereka yang fokusnya agama Islam, menegakkan agama Islam. Wa rizqa kafafa. Walaupun rezekinya ini hanyalah cukup saja, nggak ada masalah. Dibandingkan kita nih sibuk mengejar apa? Dunia dengan maksiatnya, sehingga kita dilalaikan dengan hal-hal itu. Allah tahan rezeki dari kita. Dan antum tahu Pak, Masya Allah, antum nggak akan miskin dengan kajian, antum nggak akan miskin dengan sholat. Justru dengan ibadah kepada Allah, Allah jadikan apa? Kekayaan bagi kita.
Antum tahu Pak, negara terkaya di dunia rata-rata negara apa? Negara apa? Negara Timur Tengah atau negara Barat? Timur Tengah. Antum cek sekarang, buka di Google. Keluar Qatar, keluar Emirat, keluar Saudinya, keluar Bahrainnya. Walaupun antum dicurangi sama Bahrain ya. Udahlah nonton, ini anak sering sampaikan, udahlah nonton bola begadang, kalah dicurangi pula lagi. Aduh, jangan kebanyakan nonton bola Pak. Anak wasiat anak jangan. Umur antum dihisab sama Allah. Antum ditanya sama Allah, kenapa dihabiskan begadang untuk nonton bola? Ditanya, percayalah sama anak. Percaya sama anak. Apalagi yang antum lihat nih paha, ya kan? Aurat nggak itu paha? Aurat tidak Pak? Kok ragu antum? Aurat sudah aurat. Dan yang dibanggakan tuh orang muslim atau orang kafir? Bahkan namanya Kristiano, ya Allah, Kristiano, Kristen, dibanggakan, idolanya itu. Anak-anak kaum muslimin ini nggak kenal siapa Abu Bakar, siapa Abu Hanifah, siapa Imam Syafi'i. Taunya Cristiano Ronaldo. Kenal mereka itu, semuanya bahkan. Nah, ana sampaikan, masya Allah, kita ini jangan lalai dengan maksiat kita. Antum fokus saja ibadah sudah. Antum nggak akan miskin dengan ibadah. Makanya negara-negara kaya itu rata-rata Timur Tengah, hatta negara jiran kita, negara apa? Malaysia sama Brunei, negara kaya bukan? Oh iya Pak, antum di Brunei nggak akan lihat orang pacaran. Di kita bertebaran Pak, melimpah ruah pun. Antum keluar aja gandengan tangan yang mungkin bukan mahramnya, non mahram. Di Brunei nggak akan antum dapatkan itu, masya Allah. Dilarang bagi mereka. Kaya negaranya. Ini sebabnya karena mereka ini bertakwa kepada siapa? Allah. Saudi ini Pak, masya Allah, melimpah ruah, bantuannya ke sana, bantuan untuk Gazahnya, bantuan untuk Suriahnya. Saudi, masya Allah, kaya. Emiratnya, Qatarnya, semua masya Allah. Bukan negara-negara Barat sekarang. Itulah kata para ulama, ketika mereka bertakwa, yaj'al lahum makhraja, Allah jadikan jalan apa? Keluar. Dulu kan kita ditakut-takutin, jangan masukkan anak kamu ke pondok pesantren, kata tetangga. Nanti besar mau makan apa? Karena kertas kitab nggak bisa dimakan. Ana walhamdulillah Pak, sampai detik ini nggak pernah makan kertas. Ana mondok nih Pak, masya Allah. Kita ini mondok plus kuliah total 10 tahun. Mondok dari SMP, SMA, kuliah 4 tahun, masya Allah. Selama ana belajar nggak pernah, alhamdulillah, ana sobek kitab ana untuk ana makan. Nggak pernah. Makan itu walaupun tahu tempe, tapi itu lezat bagi kami. Saking lezatnya, antum tahu Pak, masya Allah. Kami makan ayam itu nggak besar Pak, kecil, setengah jempol. Nasinya segunung. Istilah kami itu mbadoger. Mbadok, banyak makan. Nasinya segunung, ayamnya segini. Tapi yang ajibnya, santri saking berharganya nikmatnya itu ayam, nasi habis, ayam masih ada. Ayam tuh masih ada, nasi udah apa? Habis. Bersyukur kami, bersyukur wallahil adzim. Bersyukur Pak, nggak ada masalah bagi kami. Allah kasih rezeki. Nggak pernah Pak kita kondisi susah, alhamdulillah. Memang pernah, tapi kami nggak pernah ngeluh, alhamdulillah. Ya ginilah kondisi kami. Makanya antum fokus saja ibadah, fokus ibadah, masya Allah. Antum tahu, masya Allah, aslinya yang nyari nafkah untuk anak laki-laki atau perempuan? Laki-laki kan. Nabi Ibrahim punya istri, Nabi Ibrahim punya anak Ismail dari ibunya siapa? Hajar. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bagi Ibrahim untuk meletakkan anak dan istrinya biwadin ghairi dzi zar'in. Pelajaran untuk kita semua. Allah perintahkan Ibrahim untuk bawa anaknya dan istrinya ke sebuah lembah di Mekah, laisa ghairi dzi zar'in, yang tidak ada tanaman. Kalau nggak ada tanaman berarti nggak ada apa? Air. Nggak ada air, sama sekali nggak ada air, masya Allah.
kalau antum disuruh letakkan anak antum di kebun karet, mau antum? Mikir kan? Mikirlah, padahal kebun karet masih ada air, masih ada rumput yang bisa dimakan. Ini nggak ada sama sekali. Khairi dzi zara'in. Nabi Ibrahim ketika itu membawa Hajar, membawa Ismail, diletakkan di situ, kagetlah Pak Hajar. Mau bilang apa lagi, Masya Allah. Ketika itu benar engkau wahai Ibrahim mau letakkan kami di sini. Apa kata Hajar ketika bertanya? Allahu amarka bihadza? Wahai Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan engkau untuk letakkan kami di sini? Nabi Ibrahim cuma diam. Ditanya lagi, Allahu amarka bihadza? Apakah Allah yang memerintahkan engkau untuk letakkan kami di sini? Diam aja Nabi Ibrahim. Tahu Hajar bahwa itu perintah siapa? Allah. Apa kata Hajar? Fa innallaha lam yudayyi'ni. Kalau Allah yang memerintahkan enggak apa-apa, letakkan kami di sini, letakkan. Karena Allah enggak akan sia-siakan kami, enggak akan ninggalkan kami walaupun engkau ninggalkan kami. Allah enggak tinggalkan kami. Fa innallaha lam yudayyi'ni. Wanita akidah kepada Allah. Bagaimana akidah keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah tu Razzaq. Selama itu perintah, kerjakan, itu ibadah. Jangan maksiat Allah, jangan bermaksiat kepada Allah. Enggak apa-apa, tinggalkan kami ya Ibrahim. Insyaallah. Bekal yang dibawa oleh Hajar untuk Ismail dan untuk Hajar itu habis. Yang namanya bekal pasti apa? Habis. Pak, Masya Allah, apa yang terjadi? Hajar terpaksa mencari makan untuk anaknya. Bukan laki-laki, tapi apa? Wanita. Berangkat ke atas bukit apa? Sofa. Dilihat ke sekitaran sana, ada nggak yang bisa dimakan? Tidak ada sama sekali. Karena apa tadi? Wadin ghairi dzi zara'in, lembah yang tidak ada apa? Tanaman. Habis itu berangkat ke bukit apa? Marwah. Dilihat lagi, nggak ada lagi. Pak, kalau kita udah naik ke bukit Sofa, habis itu ke bukit Marwah juga nggak ada. Biasanya manusia itu langsung udahlah, nggak usah dicari, nggak akan ada, kan gitu. Tapi berapa kali Hajar bolak-balik? 7 kali. Antum tahu kenapa? Karena memang Allah perintahkan kita nih berikhtiar untuk mencari apa? Rezeki. Ikhtiar, Pak, akidah kuat. Taat kepada Allah, yang penting taat aja. Ternyata ketika keliling, Allah kasih rezeki besar untuk Hajar sama Ismail. Berupa apa? Air Zam-Zam. Air Zam-Zam ini didapatkan bukan dari tangannya Hajar, bukan dari kakinya apa? Ismail. Seorang bayi yang akalnya belum sempurna. Inilah kata Allah, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa, nggak bermaksiat kepada Allah, nggak membanggakan kepada Allah, Allah akan kasih rezekinya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Dari kaki Ismail, seorang bayi. Anda nanya sekarang, apakah air Zam-Zam khusus untuk Hajar sama Ismail atau untuk kita semua saat ini? Semua. Hatta yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, Pak, Masya Allah. Buah dari taat kepada Allah, nggak maksiat kepada Allah, nggak membanggang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang wanita kapan diperintahkan oleh Allah? Suaminya mau kajian, kadang-kadang na'udzubillah, wanita mengatakan, "Bah, Abi, Bang, jangan sering kajian." Iya Allah. Suaminya mau taat kepada Allah, siapa yang ngalangin? Istrinya, na'udzubillah. Kapan kita healingnya? Ke masjid terus. Lu healing tuh ke sini. Healing tuh healingnya kaum muslimin itu cuma 2. Masjid sama kuburan. Ibu-ibu healing ke mall, healing ke pasar. Pasar tuh tempatnya siapa? Itu dibilang healing. Di masjid kepanasan, di mall adem. Nah, setan itu nggak betah di masjid, di mall tuh betah. Syaitanun fi jusmani insin. Syaitan dalam bentuk apa? Manusia. Karena syaitan itu minal jinnati wan nas. Healing kita di sini nih, taat kepada Allah. Bahkan kan Nabi sudah wanti-wanti, ini istata'ta, kalau kau mampu jangan jadi orang yang pertama kali masuk ke
pasar, wala akhir man yakhruj min, dan jangan jadi orang yang keluar dari pasar paling terakhir. Kenapa? Fa inna syaitana yansibu rayatahu bihi, karena syaitan tuh menancapkan pedangnya di mana? Menancapkan bendera di mana? Pasar. Tempatnya syaitan itu betah. Healing kita di sini. Nah, wanita-wanita sekarang naudzubillah banyak menghalangi suami-suaminya untuk apa? Menuntut ilmu. Sebaliknya, laki-laki juga sama. Ketika istri sudah hijrah, sudah ngaji, istrinya mau kajian, dihalangi oleh siapa? Suaminya. Padahal Nabi kita mengatakan la tamna'u ima Allahi masajidallah. Jangan sekali-kali larang istri-istri kalian, hamba-hamba Allah mereka ini dari masjid-masjid Allah. Biarkan mereka taat. Makanya kalau kita mau mencari rezeki, itu ada pada ketaatan kepada Allah. Allah nggak akan tinggalkan kita. Antum tahu, Masya Allah, Maryam alaihissalam. Siapa? Maryam. Allah subhanahu wa ta'ala jadikan Maryam, Allah, musibah bagi Maryam tuh, ujian bagi Maryam tuh berat, tapi untuk meninggikan derajat apa? Maryam. Antum tahu Maryam ini ditakdirkan oleh Allah punya anak tanpa ada suami. Pak, kalau di zaman kita sekarang ada wanita belum pernah nikah, tiba-tiba ada anak, pasti antum bilang apa? Zina lah. Kan? Ini Maryam terjadi sama Maryam. Wanita mana yang tidak berat pikirannya gara-gara itu, Pak? Kalau wanita sekarang diuji, mungkin udah stres dia. Yang zina beneran aja stres kok. Ini nggak zina, tahirah mutahharah. Maryam itu suci dan disucikan oleh Allah, bersih. Maryam ini dipaksa, diperintahkan, ditetapkan oleh Allah punya anak tanpa ada apa? Suami. Pak, dijauhkan Maryam dari kaumnya, dijauhkan Maryam dari keluarganya, gak ada yang ngurus Maryam, seorang diri dia nyembah siapa? Allah. Antum tahu, Masya Allah, ketika Maryam alaihissalam mau lahiran, yang namanya wanita kalau lahiran butuh nggak gizi? Butuh nggak makan? Butuh. Ternyata Allah kasih rezekinya dari jalan nggak yang disangka-sangka, selama taat kepada siapa? Allah. Apa kata Allah? Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhla. Wahai Maryam, goyangkan pohon kurma. Pak, nggak akan bisa goyang. Antum berangkat sekarang, pohon sawit banyak nggak di sini? Antum bisa gerakkan pohon sawit, anak kasih duit. Antum goyangkan pohon sawit itu, Pak, nggak akan bisa. Nah, kalau kurma itu, Pak, caranya diambil bukan digoyangkan, tapi dipanjat. Antum kalau lihat orang-orang Arab ini manen kurma itu dipanjat, Pak, bukan digoyangkan. Kalau jambu bisa digoyangkan, jatuh dia jatuh. Tapi apa? Saking bertakwanya dan tidak bermaksiatnya Maryam dan siap dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki dari jalan yang tidak dia apa? Sangka-sangka. Ternyata ketika digerakkan, Masya Allah, apa kata Allah? Tusakit alaiki rutuban janiyah, turun rutop. Rutop ini kurma muda. Nggak akan bisa jatuh kurma muda itu. Tapi karena ketakwaannya dia kepada Allah, tusakit alaiki rutuban janiyah, turun rutop ini, Pak, kurma basah banyak untuk Maryam. Masya Allah, dimakan sama Maryam, rezeki, Pak. Maryam nggak bermaksiat, Maryam nggak bermaksiat. Apalagi, Masya Allah, ketika Maryam bawa siapa? Isa. Ketika sudah lahir Isa, pulang ke kaumnya, ini kan pasti, ini anak zina ini, kan gitu. Kesempatan bagi Maryam untuk klarifikasi. Ternyata perintah Allah jangan klarifikasi, tapi apa? Diam, tutup mulut. Apakah Maryam bangkang kepada Allah? Taat. Apa kata Allah? Katakanlah wahai Maryam, inni nadartu lirrahmani shauman falan ukallima al-yawma insiya. Katakanlah wahai Maryam, aku udah bernazar kepada Allah Ar-Rahman yang Maha Penyayang, shauman, untuk saya nahan diri, falan ukallima al-yawma insiya, dan saya tidak diperbolehkan untuk berbicara kepada manusia sedetik pun, kata Maryam. Nggak boleh. Kita sekarang nih terlalu banyak klarifikasi. Nggak usah, Pak, nggak usah. Mau difitnah kayak manapun, tutup mulut sudah. Orang mau bilang fitnah, kita semua tegak di hadapan Allah. Nggak usah banyak klarifikasi.
Yusuf alaihi salam dituduh apa? Goda siapa? Zulaikha. Pelajaran untuk antum semua, Pak. Difitnah orang jangan banyak klarifikasi. Apa kata Nabi Yusuf? Rabbi sijnu ahabbu ilayya. Ya Allah, saya lebih senang untuk diapain? Penjara. Enggak mau klarifikasi, sudah. Orang ini semakin banyak ngomong, semakin banyak klarifikasi, orang akan semakin banyak apa? Mencari apa? Celah. Nggak usah, Pak. Ini wasiat untuk antum semua. Antum mau difitnah A, difitnah B, difitnah C. Apalagi antum ini kan rajin ibadah kepada Allah, tegakkan sunnahnya. Biasanya ini fitnahan-fitnah ini banyak dari tetangga-tetangga, semisal. Nggak usah banyak klarifikasi, diam aja. Tunjukkan akhlak, tunjukkan adab. Terserah mereka mau ngomong apa, karena kita semua tegak di hadapan siapa? Allah. Allah, kita ada Allah. Kita memiliki Allah Subhanahu wa taala, Zat Al-Jabbar, yang Maha Perkasa. Allah minta pertanggungjawabannya. Ini saking takwanya Maryam kepada Allah SWT. Bahkan kalau wanita ini kan sikit-sikit apa? Klarifikasi, sikit-sikit ngomong, cerewet memang wanita ini, naudzubillah. Kebanyakan ngomong. Antum tahu haditsatul ifk? Aisyah dituduh apa? Zina. Aisyah tuh cuman bisa nangis. Sampai apa kata Aisyah? Air mata saya kering. Saking saya nggak bisa nangis lagi, udah saking seringnya air mata itu keluar. Allah, ibu kita dituduh berzina. At-tahirah Aisyah, mutahharah, mubarra'ah minaz zina. Yang Allah jamin Aisyah nggak berzina, dituduh berzina ibu kita. Apa nggak sakit hati Aisyah? Apakah Aisyah klarifikasi A, klarifikasi B? Enggak. Sabar Aisyah. Oke, ini untuk wanita-wanita, untuk kita semua, Pak. Kita harus taat kepada siapa? Allah. Kita kembali ke tema, semakin kita ini taat, Allah akan kasih kita rezeki. Semakin kita banyak maksiat, Allah akan cegat rezeki dari kita semua. Allah alam bisawab. Udah jam 8 ini Ustaz. Kita isya ya. Afwan, habis jam 8 nih sholat, habis itu tanya jawab atau materi lagi biasanya? Jangan bebas Ustaz. Selesai ya? Baik, kita selesai Pak ya. Ana kurang lebihnya maaf. Kalau ada pertemuan ini ya mudah-mudahan ada pertemuan di lain waktu. Kalau nggak ada ya sudah, mau bilang apa? Karena umur kita terbatas kan. Kesempatan kita juga terbatas. Ini dapat Ana sampaikan, apa yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang salah datangnya dari Ana pribadi dan syaitan, dan Ana berlindung dari kesalahan tersebut. Wassallallahu nabiyana Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Doakan antum, diri antum dan juga diri Ana semua, mudah-mudahan kita istiqomah di atas sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.